Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas HIS, ya, Hasnur International Shipping. Kita lihat nih kinerja berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Nah, untuk HIS gitu ya, ini perusahaan logistik gitu ya. Ini memang masih relatif baru ya, IPO-nya tahun 2021. Kita lihat untuk riwayat pembagian dividennya, ini perusahaan yang menurut saya sebenarnya baik gitu ya. Kenapa? Karena dia tadi IPO 2021 ya, tadi 2021. Terus nah dia IPO tuh ya, dan dia membagikan dividen juga di tahun buku yang sama gitu. Dan juga ini 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya. Ini artinya perusahaan yang baik gitu ya. Artinya bisnisnya jelas, ada nilai tambah yang dibagikan untuk kita pemegang sahamnya ya. Penting buat saya itu perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, punya kondisi keuangan yang sehat. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Oke, kita langsung aja sekarang untuk memindahkan data-data keuangannya. Jadi oke ya. Yang pertama ini satuannya rupiah penuh ya, berarti angkanya bakal banyak. Sekarang kita cek dulu untuk kas tarakasnya. Ya, yang ini nilai ya. Kenapa kita harus lihat kas tarakas? Ya, karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, si uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ya. Jadi nilai jangan terlalu sedikit gitu. Jadi kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan tersebut akan kesulitan untuk membiayai operasionalnya, ekspansinya, atau juga mungkin pinjaman ke bank ya. Dan untuk posisi kas tarakasnya si HIS ini dia menguat ya, kuat 53 miliar atau naik sekitar 30%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Oke, selanjutnya kita loncat dulu ke ekuitas, langsung pilih dulu, lihat dulu saldo labanya yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat ya saldo laba ini. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi ini si HIS dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 391 miliar. Ya, jadi ini perusahaan yang baik. Saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, ya dia nggak akan bisa bagi dividen karena dia rugi melulu. Ya, dan termasuk kategori perusahaan bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat, ya saya tidak tertarik ya. Oke, selanjutnya cek untuk ekuitas milik yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Oke ya. Oke. Oke ya, ini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini nilainya 0,91. Ya, ini bagus. Artinya si HIS ini telah menghasilkan profitnya itu sebesar 0,9 kali modalnya. Ya, ini di luar dividen. Ya, jadi ibarat teman-teman punya bisnisnya modal 100 juta, telah profitnya 90 juta. Ya, dan itu modal. Ya, itu bisa gitu. Atau modal 1 miliar ya, telah menghasilkan profitnya 900 juta. Ya, jadi ini di luar dividen. Jadi kalau misalnya ini dividennya dikembalikan lagi, dihitung ulang, masukkan ke saldo laba lagi, ini nilainya udah lebih dari 1 kemungkinan ya. Jadi kalau udah lebih dari 1, biasanya perusahaan udah balik modal. Nah, jadi kelebihan itu ya dikembalikan lagi untuk pemegang sahamnya ya. Jadi ini saya rasa ini perusahaan yang baik, dan memang secara PBV udah cukup murah ya. Dia udah di bawah 1 di 0,84 dengan potensi profitnya 18% kalau dia mencapai ke book value-nya di 290. Harga sekarang 244 per 21 Januari ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu untuk profitabilitasnya ya. Kita langsung pilih pendapatannya dulu yang ini nilainya. Ini kita harus lihat ya pendapatan, karena pos keuangan pendapatan ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, perusahaan yang baik bertumbuh, ya pendapatan cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan, yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar ya, disukai customer. Dan memang untuk kinerja pendapatannya memang untuk si HIS ini sedang turun ya. Dia turun sekitar ya 104 miliar ya, turun sekitar 13%. Oke, lalu si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasanya ya. Jadi akan keluar nilai laba bruto yang ini nilainya. Nah, ini kita harus dipindahkan dilihat. Kenapa? Karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya juga di atas harga modal ya, lewat gross profit margin. Ya, ini kan 24%. Berarti kalau teman-teman menjual satu jasa harganya 100.000 gitu ya, perusahaan ambil kotor itu 24.000. Ya, 74.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya.
Jadi ini baik ya, dan kinerjanya memang sedikit turun juga ya, mungkin pendapatan turun, gross profit juga turun gitu ya. Nah, kita mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, gross profit marginnya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Kenapa? Karena semakin besar laba bruto maka akan semakin besar juga laba bersihnya. Karena si laba bruto nanti kan dikurangi beban usaha, beban non operasional, non usaha ya, beban pajak, nanti keluar laba periode berjalan. Ya, ini ya, laba bersihnya ya, inti dari laporan laba rugi yang ini nilainya. Oke, kita pindahkan dulu. 93 ini bro, bukan 4. Oke ya, coba sebentar dipastiin dulu. Oh, ini angkanya salah. Oke ya, 69. Nah, untuk memang kinerja laba bersih juga sama ya, sedang turun juga, turun 23% atau setara 20,8 miliar. Namun secara per, kita meskipun ada penurunan kinerja memang cukup murah juga ya, di 6,9 ya secara per gitu. Jadi mungkin ya, ya tergantung ya teman-teman, kan memang kalau valuasi memang kembali lagi ya ke teman-teman apakah masih murah atau mahal. Oke, selanjutnya kita langsung cek dulu ke laporan arus kas ya, yang sering dilupakan oleh berita dan analis. Kita langsung pilih penerimaan kas dulu ya, yang ini nilainya. Ini kita harus lihat ya, kenapa? Karena ini dia berbeda dengan pendapatan. Karena kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual ya, jadi cuma diakui aja, dicatat di atas kertas saja, tapi nggak memperhitungkan uang kas yang benar-benar diterima oleh perusahaan dari customernya. Nah, ini penerimaan kas ini adalah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Rasionya harus tinggi nih, kayak gini 100%. Ini bagus nih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kalau periode sebelumnya itu ibarat teman-teman jual barangnya jasanya ya 100 juta, customer bayar 88 juta. Ya, dan 12 juta itu harus ditagih ya, berubah dalam piutang gitu. Kalau yang sekarang enggak. Ini dia teman-teman jual barang 100 juta, terima uang juga 100 juta. Ya, jadi ingat kas itu harus tinggi ya rasionya gitu ya, penerimaannya, karena si kas tadi digunakan untuk operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ya. Oke, sekarang dia bilang pendapatan 661 miliar, uang kas yang diterima 667 miliar, bayar operasional dulu tuh ya, supplier, karyawan, dan seterusnya tentang operasional, nanti keluar net CFO yang nilainya ini. Wajib positif ya teman-teman ya untuk net CFO. Kenapa? Karena kalau positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, buat apa punya usaha, punya bisnis, uangnya hanya habis untuk bayar operasional aja ya, atau makan nggak nutup operasional ya, nggak menghasilkan apa-apa artinya. Oke, untuk aktivitas investasi ya, ekspansi usahanya ini nilai negatif gitu ya, artinya perusahaan ya dia berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, nah ini kita lihat memang kalau ini tuh kan logistik pengantarannya shipping ya kalau nggak salah, sama juga ya perkapalan. Memang kadang dia beratnya di ini perolehan aset tetapnya ya. Gitu. Jadi memang kadang biasanya seperti itu sih, hampir rata-rata perusahaan yang sejenis seperti itu. Dan jadi memang untuk ekspansi memang dia lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Nah, cuman kembali lagi ya gitu ya, kalau misalnya dia berat untuk di bagian ekspansi usaha atau perawatan atau maintenance, kadang gitu ya dia uangnya kan nggak cukup tuh ya, uang dari operasional cuma 146 miliar, tapi untuk aktivitas ekspansinya 304 miliar nih, dia biasanya pasti bergantung dengan pinjaman ya, tuh ambil pinjaman ke bank ya, ini netonya dia positif ya untuk CFF, dipindahkan dulu. Kalau saya memang lebih suka yang nilainya negatif, artinya perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya. Ya tuh, kalau pelunasan pinjaman nilai negatif, bayar dividen nilai negatif. Ya tapi kalau misalnya ambil pinjaman dia nilai positif, gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita ambil pinjaman kadang ada beban bunga ya yang harus dibayar, gitu. Nanti akan mengurangi si laba bersih, dan juga nanti uang kas yang tersisa ya. Jadi dividen ada kemungkinan lebih kecil juga, gitu. Jadi memang ya kembali ya tadi udah itu ekspansi ini dibiayai oleh operasional dan pinjaman ke banknya. Jadi dia ada kenaikan kas setara kas. Ya, kalau periode sebelumnya ya ada penurunan kas. Kalau penurunan kas berarti perusahaan harus keluar uang dari dompetnya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek untuk resiko bisnisnya secara likuiditas dan juga solvabilitas. Kembali lagi ke atas, kita langsung cari untuk rasio lancar dan rasio kasnya ya. Ini kita pindahin dulu. 43. Oke ya, kita pindahin dulu yang ini untuk rasio lancarnya ya, reliabilitasnya kita pindahin dulu. Oke ya, ini kita lihat untuk rasio lancar nih baik ya, dia nilainya 2,1, artinya untuk posisi rasio lancar ini kuat, dan rasio kasnya juga ini sangat-sangat kuat ya. Padahal memang biasanya perusahaan sejenis yang shipping kayak gini dia kadang rasio kas kadang biasanya rendah
gitu ya, rasio lancar juga nggak terlalu tinggi seperti ini gitu. Jadi kalau rasio kas ini kan 1 nih, berarti dia kan bisa melunasi total kewajiban jangka pendeknya itu dengan uang kas yang tersedia. Tuh ini kan 217 ya, ini lihat apa namanya, kewajibannya cuma 203 miliar, bisa langsung dilunasi ya. Tapi selalu kita untuk cek untuk detailnya juga ya, untuk si short term debt-nya. Short term debt-nya ada apa aja? Nah, paling ini pinjaman ke bank aja ya. Oke ya, ambil pinjaman ke bank aja. Oke, nah ini kita lihat ya, rasio kas terhadap short term debt ini 2,96 ya. Jadi ini aman sekali ya. Jadi akan mengurangi resiko gagal bayar pinjaman gitu. Jadi segini mah sehat sih kalau kata saya ya, untuk rasio apa gini, ininya tinggi. Oke, selanjutnya untuk jangka panjangnya ya, kita lihat solvensinya, hitung DER-nya dulu ya. Kita pindahin dulu. Nah, ini kita lihat untuk debt to equity ratio ini 0,78, masih di bawah 1, masih relatif aman ya. Lalu untuk long term debt-nya ambilnya pinjaman jangka panjangnya aja ya. Yang pinjaman ke bank. Ya, di sini memang agak mepet ya, dia naik ya, total long term debt ya hampir 2 kali lipat. Di sini 0,51 ya, memang biasanya batasnya untuk long term debt to equity itu dia di 0,5. Jadi ini kalau dia naik seperti ini ya, berarti artinya dia bisa meningkatkan resiko bisnisnya dalam jangka panjang gitu. Cuman kembali lagi ya, ini kan kita hitung hanya per 2025 Q3 gitu. Nah, tapi selama dia arus kasnya lancar, baik, dan kalau misalnya ke depannya pengambilan pinjaman juga nggak terlalu agresif, bisa dibilang sih masih oke gitu ya, masih, karena kan nanti utang itu kan nanti akan terbayar ya gitu ya. Cuma kalau segini ya memang sedikit lebih ada perhatian aja ya untuk masalah long term debt-nya. Tapi nanti lihat lagi ya di kuartal-kuartal berikutnya. Tapi untuk jangka pendek kurang dari setahun sih masih aman sih segini ya. Oke, jadi untuk Hasnur setelah dipindahkan data-data keuangannya, buat saya mungkin si Hasnur masih oke juga ya, karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen rutin gitu ya. Terus juga saldo laba yang positif, setelah penghasilan total profitnya 0,9 kali modalnya, meskipun ini pasti udah di atas 1 ya. Lalu PR juga PBV udah cukup murah ya, di 0,8, potensi profit 18% kalau dia mencapai ke 290 ya ke book value-nya. PR udah cukup murah juga di 6,94. Dan pola arus kas memang dia ini plus min plus ya, kenaikan kas tara kas gitu ya, yang karena adanya pinjaman gitu ya. Dan ini memang lagi fokusnya ke ekspansi atau peliharaan aset tetap ya. Shipping company memang seperti ini gitu ya. Dan jadi terus juga untuk secara likuiditas juga ini memang masih kuat ya. Solvabilitas cuman perlu ada sedikit perhatian di long term debt to equity-nya. Cuman ya itu ya, maksudnya kalau seperti ini ya, terutama di pola arus kas seperti ini kadang kalau lihat dari riwayat dividen ini kan dia maksudnya agak turun ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi kalau melihat ekspansi seperti ini ada kemungkinan nanti di tahun ke depan gitu ya, untuk tahun buku 2025 dia bagi dividen mungkin nilainya lebih sedikit ya dibandingkan yang sekarang. Kalau kita lihatnya dari 2025 Q3 gitu. Jadi Q4 nanti kita evaluasi lagi aja kalau memang ada yang mau request si Hais ya. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk si Hais gitu ya. Nggak tahu buat teman-teman menarik nggak ya Hais, boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar ya. Dan ya teman-teman harus tahu ya, kalau analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, 2006 sekarang gimana, tahun ke depan gimana, silahkan teman-teman yang proyeksikan sendiri ya, analisis lebih lanjut apakah masih bagus atau enggak. Dan sekali lagi saya hanya sampaikan bahwa saya hanya bahas lagi kinerja berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya aja ya. Jadi nggak bahas harga sahamnya ya, besok naik atau turun itu saya nggak tahu ya, kembalikan aja ke market ya. Dan untuk masalah valuasi murah atau mahal itu juga kembali lagi ke penilaian teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan gitu ya. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya respon ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam melihat gitu ya suatu perusahaan ya, menilai suatu perusahaan. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.